Mungkin lebih tepatnya emang susah sih bagi porsi sih. Mm-mm. Kalau yang awalnya kita sendiri dapat masalah ya masalah sendiri. Okay. Nyelesainya ya mau nggak mau harus ya udah dengan cara sendiri kayak gitu, walaupun ada masukan dari teman kayak gitu kan. Ya, Tapi kalau udah ada hubungan, ini bukan masalah sendiri ya nggak sih? Kayak ini masalah bersama. Jadi kalau harus diselesaikan dengan cara sendiri ya nggak bisa lah. Kemarin kita ngobrol soal posesif awalnya apa sih? Lebih ke perlu nggak sih? Oh iya benar. Posesif itu perlu nggak sih kayak gitu kan? Karena kalau dalam pacaran kan kalau misal ada curhatan terus ngomong, ih ternyata dia posesif, itu udah kayak hal yang menakutkan. Oke. Posesif itu kayak sesuatu yang menakutkan gitu. Tapi ya balik lagi kan menurut pendapat orang beda-beda kan. Kalau dari aku sendiri, dengan setelah sekian lama trial error, posesif itu perlu. Oke. Kalau misal kita berangkat dari perlu atau enggak, perlu. Oke. Ini opini tidak populer mungkin ya. Opini tidak populer. Orang kan umumnya kayak ya pacaran ngapain sih posesif ya kan? Ya udah percaya nggak usah yang ini tuh. Oke. Tapi kalau dari track record tuh perlu sih. Oke. Itu penting banget sih. Oke. Terus menurutmu orang kalau posesif itu kenapa sih? Kenapa dia posesif? Oke. Mungkin kalau dari aku sendiri ya, aku nggak tahu kalau orang lain gimana. Cara mikirnya nggak tahu. Tapi kalau dulu aku waktu masih SMP SMA kayak gitu, takut. Oke, takut apa dan? Lebih takut kalau misal pasangan kita nggak sama kita lagi. Oke, takut kehilangan. Iya, mungkin takut suka sama cowok lain, takut mungkin ya hal-hal yang lain lah. Yang ibaratnya kalau dari aku sendiri, aku nggak nyaman. Oke. Ada ketakutan yang kayak gitu. Makanya kalau dulu aku sampai sering mungkin lebih cerewet sih daripada si cewek. Nanya di mana, lagi sama siapa, cowok semua apa cewek semua gitu loh. Oke. Wih, zaman SMP banget sih. SMP banget itu. Oh, emang SMP banget. Emang zaman itu zaman SMP ya? SMP, tapi SMA masih, tapi mulai berkurang sih. Mulai berkurang. Oke. Takut kehilangan ya tadi ya. Basicnya takut kehilangan kalau aku sendiri ya. Tapi kenapa bisa menurutmu perlu? Ya balik lagi kalau dari yang aku alamin kayak gitu. Karena pernah pacaran yang aku sama dia tuh udah nggak ada posesif sama sekali, sekali. Bahkan kalau mungkin kalau zaman SMA kayak gitu kan, misal kayak kemana boncengan sama teman cowok nggak bilang, terus diposesifin, terus berantem kan kayak gitu, hal yang wajar dan umum terjadi kayak gitu kan. Terus sampai di suatu ketika kayak kamu mau makan, kamu mau nonton film sama teman cowok pun aku udah nggak masalah kayak gitu, udah bodo amat kayak gitu. Jadi di tahap yang kayak udah nggak ada posesif sama sekali. Tapi di saat itu juga ternyata hubungan itu ngebosenin. Oke. Kalau grafik itu nggak ada naik turunnya. Oke. Jadi kita cuman apa ya, hubungan itu cuman datar kayak gitu aja. Nasi goreng kurang bumbu. Dan ya makanya aku mikir kayak kayaknya emang posesif itu ada untungnya juga kayak gitu. Oke. Sesimpel apa ya, ngasih bumbu itu tadi ya? Iya. Oke. Tapi aku kok melihatnya gini ya, Dan. Ada apa ya? Aku melihatnya kayak ada apa ya? Kayak kurang percaya diri atau apa ya kalau orang posesif tuh. Aku nggak tahu ya, itu menurutku ya. Kalau menurutku tuh orang posesif tuh karena dia ngerasa kayak kurang percaya sama dirinya. Kayak dia nggak cukup yakin kalau dia tuh berharga buat pasangannya gitu loh. Kayak jadi tuh ada sedikit apa ya, ada sedikit ruang di diri dia itu dimana dia tuh berpikir kalau aku nih ada kemungkinan nih buat ditinggal sama pasanganku karena aku ada kurangnya. Dan dia menemukan yang ada kurangnya di kamu di orang lain. Dia menemukan apa ya, kurangnya di aku ini itu tuh kayak ditambal sama orang lain ya, gitu. Iya gitu. Kalau aku sendiri nggak tahu, kalau aku tadi kan ada ketakutan kan, ketakutan kalau ternyata pasanganku sama orang lain. Tapi mungkin kalau di breakdown lagi ya mungkin ya dari ketakutan ada kekhawatiran itu sih. Aku minus di mana kayak gitu, entah mungkin posesifku atau apa yang berlebihan. Dan ternyata mungkin cewekku itu nemuin cowok lain yang bisa ini nutupin kekuranganku, yang biasanya sering terjadi kan kayak gitu kan.
menemukan seseorang yang jauh lebih baik gitu. Oke. Tapi gini sih Dan, aku tadi bilang kayak gitu ya soal kurang percaya diri dan lain sebagainya itu ya, kalau soal posesif ya. Tapi kalau pengalamanku sendiri, sebenarnya posesif itu dipengaruhi sama pola komunikasi. Oke, mungkin komunikasinya apa? Ini sebenarnya kita pernah ngobrol sebelumnya. Jadi kalau aku pribadi, aku itu gampang percaya sama orang yang dari awal tuh udah komunikatif. Jadi aku setiap berhubungan sama orang baru khususnya, itu aku kayak ngelihat polanya dan pola komunikasinya. Kayak dia ini orang yang tanpa aku minta cerita dia udah cerita apa enggak. Dia ini tipikal yang menutupi sesuatu apa enggak. Kalau aku tanya itu dia cuma jawab yang aku tanyain, atau dia malah justru bercerita lebih dari itu. Kayak dia tuh benar-benar terbuka nggak atau sama aku. Nah, kalau sama orang-orang yang terbuka itu, aku tuh gampang 100% percaya, dan biasanya jatuhnya aku kayak nggak ada posesif-posesifnya. Kayak aku percaya udah apapun yang mau dia lakuin gitu loh. Terus kalau sama yang sebaliknya, yang dia nggak terbuka itu aku bawaannya posesif terus, kayak karena aku ngerasa kayak apa ya, ada hal-hal yang apa ya, aku pengen tahu dan dia itu nggak dengan sendirinya membuka gitu loh. Jadi itu malah kayak dikit-dikit aku jadi tanya gitu loh. Dan aku ngerasanya kayak gitu. Jadi ada keterkaitannya sama pola komunikasi. Kalau kamu nggak komunikatif, bisa jadi itu malah semakin bikin posesif gitu loh. Tapi itu kayak serba salah nggak sih ketika misal kita komunikatif, kita nggak posesif, ya bagus sih. Tapi efeknya ada kemungkinan hubungan itu bakal flat, ya nggak sih? Kalau di aku yang dulu ya, ketika aku udah nggak posesif sama sekali, hubungannya flat dan bosan. Mungkin sebenarnya gini sih Dan, ya jujur aku juga ada mengalami momen-momen sing flat kayak ngono ya, kayak apa ya, kecemburuan tuh udah nggak bisa jadi bahan apa ya, penghangat hubungan gitu loh. Tapi di satu sisi ketika komunikatif itu tuh ada aja obrolannya. Ya walaupun ada momen-momen dimana kayak aku udah pernah ngobrol ini sama dia, yang itu juga udah pernah, terus ngobrol apa ya, ya ada juga momen kayak gitu. Cuma kayak nggak tentu juga apa ya, nggak tentu juga flat gitu loh. Tetap kadang ada juga momen ngobrol-ngobrolnya juga. Oke, mungkin ya balik lagi gimana caranya nge-handle juga sih. Iya sih, cuma iya, kan? Aku belum nemu polanya juga, dan kayak gimana ya caranya handle biar nggak flat dalam kondisi yang aku udah nggak bisa posesif. Maksudku, aku bukan dengan sengaja menghilangkan keposesifan ya, tapi udah otomatis. Iya, buat aku posesif ki wis ora relate aku Dan. Karena aku wis percaya karo wonge. Udah, aku juga nggak bisa bersandiwara terus kayak kamu di mana, terus nggak boleh, kayak nggak bisa wae aku. Kayak apa ya, kayak permasalahan yang emang bukan waktunya lagi gitu nggak sih? Kalau menurutku kayak kalau aku pribadi ya, aku ngerasanya kayak ya udah nggak penting aja. Nggak penting. Ya. Itu kayak masalah yang kemarin lah. Mungkin bisa dibilang gitu ya. Apa ya, sosokan tuanya ngono ya. Tapi lebih ke kayak ya aku nggak mau buang energi di situ aja sih. Kayak ya udah mikirin yang lain aja. Tapi kalau misal dibalik lagi dari awal, kalau menurutmu sendiri posesif perlu nggak? Dan kalau aku perlu. Nah, kita punya perbedaan nih gini. Nggak masalah dong ya. Maksudnya kalau aku sendiri kan perlu. Kalau kamu sendiri kan emang nggak perlu. Aku nggak perlu Dan. Oke. Ya menarik sih, maksudnya kita punya penjelasan sendiri-sendiri gitu dengan background apa ya, kejadian masing-masing gitu loh. Karena kalau di aku ya kayak gini, ketika emang nggak ada posesif ya aku sendiri ngerasanya bosenin. Coba iki wae deh, kita tanya aja deh sama Kartu. Kalau misalkan posesif itu perlu, kenapa perlu? Alasan atau gini aja dulu deh, apakah posesif tapi terlalu simple deh kalau pertanyaannya apakah posesif itu perlu. Kayaknya posesif buat apa, atau apa sih enaknya kita tanya apa? Mungkin biar adil kayak gini sih mungkin. Mungkin untuk tarikan pertama, kartu pertama itu bakal ngejelasin kalau posesif itu perlu, itu kenapa.
Oke. Alasan kenapa perlu. Terus kartu kedua alasan kenapa nggak perlu. Oke, fair. Berarti Oke, dua fair. kartu kan. Oke. Kartu pertama ngejelasin kenapa perlu. Oke. Kartu kedua kenapa nggak perlu. Oke. Ini sekali kocok langsung keluar 2 nih. 2. Oh iya, oke. Daripada cuma sebelah pihak kan, ya kan? Oke. Mungkin kan ada tim yang emang perlu posesif. Setelah dijelasin ada juga yang mikir kayaknya emang nggak perlu sih. Oh iya juga sih. Iya kan. Tapi kenapa aku tadi cuma tanya kenapa perlu ya? Buat aku tidak membutuhkan alasan kenapa posesif tidak perlu sih. Kayak ya udah buat aku nggak perlu aja. Tapi ya mungkin ya, orang mungkin lain ada orang lain yang butuh alasan loh. Mungkin ada tim yang awalnya perlu terus mau pindah ke nggak perlu tapi nggak punya alasan. Bisa jadi ya. Oke, 2 kartu ya. 2 kartu. Oke, 2 kartu sih. Maksudnya 1 ini 2. Oke, kartu pertama. Alasan kenapa posesif itu perlu. Anjir. Betulnya apa Dan? Ini sih. Oke. Kalau dari kartu ini sih, ini cenderung ke apa ya? Ini kartu yang menjelaskan bahwa adanya variasi. Inti dari kartu ini sih. Variasi. Kalau misal ditarik lebih jauh lagi, variasi kan berarti nggak cuma satu doang, ada banyak hal. Mungkin lebih ke biar nggak monoton sih. Oh oke. Kalau misal ditarik dengan atau disambungin dengan alasanku, mungkin sedikit nyambung biar nggak bosen. Oh ya, oke, aku mulai paham. Karena kalau cuman nggak ada variasi, ya mungkin itu bisa jadi timbul kebosanan sih. Ini kalau dari kartu ini emang ini harus butuh variasi gitu. Oke. Alasan kenapa posesif perlu karena ya biar variasi aja kan. Oke. Yang kedua silakan. Oke, kartu kedua ngejelasin kenapa posesif nggak perlu. Ini lebih cenderung ke kita emang nggak ada kebutuhan sih. Oke. Bukan nggak butuh, tapi sudah bukan menjadi kebutuhan untuk saat ini. Oke ya, relate sih. Coba deh jelasin. Gini Dan, sebenarnya ini relate. Aku ngerasa relate setelah kamu tadi kayak ngasih feedback ke aku. Oh berarti kayak udah bukan waktunya aja ya. Iya. Kayak, nah gitu loh. Oke. Jadi kayak ya emang buat aku udah nggak penting aja. Posesif tuh kayak bisa dibilang buang waktu atau buang tenaga. Aku lebih mau fokusnya ke hal lain. Aku mau buang energinya buat hal lain gitu loh. Bukan jadi kebutuhannya mungkin di situ ya. Bukannya nggak perlu tapi emang sudah bukan kebutuhan primernya mungkin. Iya. Ya kan mungkin masih ada hal lain ya. Oke. Ya lucu sih. Oke, menarik sih. Lucu sih. Menarik. Oke. Tapi gara-gara tadi kita udah ngomongin soal posesif yo, aku jadi pengen tanya itu gini. Kan kamu tadi bilang soal porsi juga yo. Porsi. Pertanyaan berikutnya aku jadi pengen tanya soal gimana caranya membagi porsi. Maksudku posesif itu kan kayak bumbu itu tadi. Nah, cara ngontrol posesif itu gimana sih? Kalau berlebihan kan nggak baik katamu juga loh. Nah, cara ngontrolnya gimana? Oke. Cara ngontrol ya. Biar posesif itu nggak berlebihan gitu kan. Ada takarannya ya nggak sih? Ya bisa jadi sih, karena mungkin orang juga bingung juga gitu. Mungkin ada yang terlalu posesif, ada yang mungkin kelewat nggak posesif sama sekali gitu. Oke. 2 lagi deh. Oke, 2 ya. Beda kesuwen Dan. Males banget. Mager banget. Oke. Gimana caranya ngontrol posesif sesuai takarannya? Kartu pertama kayak gini. Oke. Kalau dari kartu pertama sih poin yang muncul
mungkin kalau dijelasin ya gimana kita nge-share aja sih. Oke. Ibaratnya kalau aku mau ngasih segini cukup nggak, kayak gitu. Berarti kan ada apa ya, ada momen dimana kita harus deal-dealan, kita harus sepakat bahwa oke, segini nggak masalah, asal nggak lebih atau asal nggak kurang, kayak gitu. Mungkin kalau ditarik lebih jauh lagi kayak ya kita harus nanya gitu loh. Mungkin kalau aku posesif sering nanyain kamu yang hal kayak gini, oke nggak sih, risih nggak sih, kayak gitu sih mungkin aplikasinya ya kayak gitu. Itu untuk yang kartu pertama. Untuk yang kartu kedua kayak gini. Oke, kalau dari kartu yang kedua ini sedikit nyinggung sama yang tadi sih, dari butuh atau enggaknya. Oke. Kalau emang nggak butuh ya berarti nggak perlu dikontrol. Oke. Mungkin kayak gitu. Tapi kalau ini emang butuh, berkaitan dengan yang kartu pertama, ya kita harus share, kita harus deal-dealan segimana sih posesif yang enak. Oke. Berarti apa ya, kadar posesif ini harus kita tentukan juga dari awal hubungan. Iya, bisa jadi sih. Kayak maksudnya kan kalau ngomong soal deal berarti dari awal juga. Dari awal kita udah harus ngobrol loh. Kayak seberapa aku diperbolehkan untuk posesif misalnya gitu. Oke. Iya sih, iya benar juga sih. Itu kalau misal emang butuh ya. Kalau nggak butuh ya udah nggak masalah gitu. Tapi kalau balik lagi, kalau emang si cowok sama si cewek emang kita membutuhkan untuk posesif, ya atur sendirilah. Karena tiap orang atau tiap pasangan kan pasti takarannya beda-beda kan. Ada yang mungkin cuma nanya-nanya ABCD nggak masalah, tapi ada juga yang aku mau ditanya tapi sampai G, sampai H, segala macam kan beda-beda. Dan kita mungkin, kalau dari aku pribadi ya, kita jangan sok ngide deh. Oke, maksudnya apa ya, kayak inisiatif sendiri sih, tanpa ada konfirmasi. Ya nggak sih? Oke, kayak bosen nih hubungan flat baik, terus kayak, iseng kayak gitu kan. Oke. Sedangkan ternyata dari pasangan sendiri emang nggak mau, ya udah ya ngapain gitu loh. Kalaupun emang ya butuh ya nggak usah ngide, mending ditentuin aja gitu. Aku butuh posesif gak sih, sampai semana kayak gitu, biar nyaman. Oke, menarik sih. Sama apa lagi ya tadi? Oh iya, aku jadi ingat ini. Sebenarnya tuh kalau menurutku ya, aku pernah ngobrol sama teman, terus dia bilang sebenarnya apapun tindakannya di dalam sebuah hubungan itu, selama apa ya, istilahnya kalau di ekonomi itu permintaan sama satunya lagi tuh supply itu apa ya, permintaan dan penawaran atau apa sih istilahnya, supply and demand itu loh ya. Nah, itulah pokoknya itu. Supply and demand itu selama apapun perilakunya di dalam sebuah hubungan, selama supply sama demandnya itu pas, maksudnya kayak kan ada orang-orang yang tadi kayak kamu bilang butuh ditanyain segitunya gitu, selama dia itu ngerasa ditanyain itu adalah sebuah kebutuhan, terus si dilalahe gitu si cowok kuwi itu juga kayak posesif gitu, itu kan jadi nyambung gitu. Nah, itu bukan jadi sebuah masalah. Jadi yang penting itu adalah nyambungnya itu antara kebutuhan sama apa tadi, supply and demand-nya itu tadi gitu loh. Oke, mungkin kalau misal ada kalau ada yang komen, loh pacarmu kok posesif itu sih, ya nggak masalah selagi emang yang apa ya, yang pasangan itu emang udah deal. Mungkin orang lain mikirnya ini ekstrim banget, sampai nanyain duduk sebelahnya sama siapa, itu cewek apa cowok kayak gitu. Mungkin orang lain mikirnya, ini ekstrim banget sih. Tapi kalau toh ternyata dalam hubungan itu mereka udah deal dan nggak masalah, ya berarti nggak apa-apa dong. Siapa tahu yang cowoknya juga butuh ditanyain kayak gitu kan. Makanya ya itu sih, nggak bisa digeneralkan juga sih. Jadi nggak usah takut buat posesif juga. Selagi kalian sama pasangan kalian deal, ya oke. Oke, udah selesai kita bahas banyak hal sih. Ya sebenarnya rotok menggok kesana kesini sih sebenarnya. Kan tetap masih pada jalurnya. Oke, mungkin problem-problem lainnya mungkin bisa di video selanjutnya. Kalau misal teman-teman ada yang mau ngasih komen pendapat,
terus mau ngasih kasus-kasus terkini yang mau dibahas. Mau curhat pun nggak masalah. Curhat juga ya boleh kan? banget. Yang tadi mungkin ternyata kalian pernah posesif juga, posesif kalian itu kayak apa sih? Mungkin kan bisa aja kan. Terus misal ada yang mau dibacain tarot boleh main ke komentar. Pokoknya nanti di deskripsi boxnya ada lah IG-nya kayak gitulah. Tulis pertanyaannya di komentar juga boleh. Udah gitu aja, kita ketemu di konten berikutnya. Terima kasih.